Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas ya khusus buah-buahan apa sih yang wajib banget dihindari oleh pejuang asam lambung ya. Dan di akhir video juga aku bakal share ya buah-buahan yang cocok sama aku. Pastikan kalian nonton video sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi pengalaman aku ya, dan akan menjawab pertanyaan dari kalian ya. Bunda, kok sensasi asam lambung itu banyak banget ya? Ada yang bilang 1001 sensasi, 1.000.000 sensasi, dan beribu-ribu sensasi. Jadi banyak orang yang mengatakan itu karena memang benar adanya. Biasanya nih kita sakit perut ya, melilit, perih, kemudian sendawa-sendawa ngap. Itu semuanya ada hubungannya dengan asam lambung, dan saat ini tuh masih banyak keluhan ya. Asam lambungnya itu biasanya membuat sendawanya itu non-stop ya. Aku juga pernah ngalamin itu karena produksi asam lambung kita naik menjadi gas. Ada juga yang bilang emang katup lambung bisa kebuka ya. Aku itu bukan dokter ya teman-teman ya. Aku itu adalah pejuang juga yang alhamdulillah saat ini udah membaik, udah aktivitas lagi. Tapi pada saat aku konsultasi ya, aku kontrol ke dokter selalu menjelaskan ya, kalau asam lambung itu GERD ya, asam lambung GERD itu adalah berarti cairan asam lambung kembali ke esofagus karena katup lambung kita tuh kebuka, sehingga itu menyebabkan ya sensasi kayak biasanya panas di dada ya, dada terbakar ya, berasa dada terbakar, kemudian di tenggorokan itu nggak enak, kayak panas, kayak mengganjal. Itu adalah semuanya sensasi GERD. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gastritis ya. Gastritis ini adalah itu karena terjadi kayak misalnya ada radang. Berdasarkan hasil endoskopi aku, itu ada radang. Jadi kalau misalnya asam lambungnya naik, itu jadi gas. Makanya biasanya perut kembung, engap, begas, sendawa. Itu luar biasa banget sensasinya ya. Nah, di sini aku bakal share ya buah-buahan apa sih yang wajib dihindari oleh pejuang asam lambung. Kemarin itu aku udah sering share ya, sayuran yang boleh dikonsumsi, kemudian ya makanan minuman yang boleh dikonsumsi dan yang harus dihindari. Di sini aku bakal fokus bahas buah apa sih yang wajib kita hindari ya, agar kita tuh nggak parno, agar kita tuh nggak bingung hari ini aku boleh nggak sih makan buah ini. Aku tuh kadang kayak gitu ya. Jadi buah-buahan ini ada banyak buah-buahan yang ada di Indonesia, di dunia ini ya. Jadi kita tuh nggak semua buah ya boleh kita konsumsi. Seperti, nah yang pertama nih, buah yang aku hindari pada saat itu pertama itu adalah jeruk. Mau jeruk apapun ya, yang namanya jeruk mau manis itu aku hindari karena itu adalah mengandung air menurut aku ya. Dan biasanya kan nggak semua jeruk itu manis, mau jeruk Bali, jeruk Cina, jeruk yang kecil-kecil itu semuanya sama menurut aku, hindari dulu ya. Jeruk lemon, nah boleh nggak sih Bun kita minum lemon kasih garam, kasih gula, atau kasih madu? Boleh nggak sih? Kalau aku sih tidak menyarankan ya, karena pada saat itu aku tuh gastritis. Jadi kalau misalnya kena yang asam-asam itu aku langsung sendawa, sensasinya langsung muncul. Jadi mau jeruk, mau lemon, kalau bisa hindari dulu. Itu yang pertama ya, jeruk atau lemon. Kemudian yang kedua adalah buah tomat. Tomat ini buah ya, ataupun sayuran. Itu juga wajib dihindari karena asam ya. Jadi bisa memicu naiknya asam lambung. Nah, yang ketiga ini adalah buah-buahan yang udah aku coba dan gak cocok sama aku, makanya aku share ke kalian. Yang ketiga adalah buah duren. Duren itu kurang baik ya buat pejuang asam lambung. Aku memang gak suka duren dari kecil, dari dulu gak suka. Tapi menurut beberapa orang dan juga dokter aku pada saat itu menyarankan untuk menghindari yang namanya duren ya. Jadi itu kurang cocok untuk dikonsumsi oleh pejuang asam lambung. Yang keempat, yang kelima itu adalah nangka. Nangka ini kan bergetah dan juga ada lemaknya. Jadi kalau bisa hindari dulu ya. Nah, kalau misalnya kita makan nangka nih ya, baik itu nangka yang udah matang tinggal makan maupun nangka yang sayur ya. Kemarin aku lupa sebutin sayuran yang nangka juga kalau bisa hindari. Mau diolah segimanapun, kalau bisa nangka ini dihindari karena itu bisa memicu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah belimbing. Belimbing itu kan ada belimbing yang kecil ya, kayak belimbing sayur gitu. Kalau bisa dihindari dulu karena itu juga asam sifatnya, bisa memicu naiknya asam lambung. Kemudian sirkaya atau sirsak ya, meskipun manis tapi aku menghindari ya karena aku tuh takut ada sensasi. Itu yang ketujuh. Kemudian apel yang hijau. Hijau itu kan biasanya asam.
Jadi kalau bisa apel hijau juga dihindari ya. Itu yang ke-8 banyak kan ya. Kemudian yang ke-9 adalah buah salak. Salak itu serat. Jadi meskipun kita itu dapatnya salak yang manis, kalau bisa hindarkan tuh kayak seratnya. Nah, makan itu biasanya kita sulit BAB. Ya. Jadi menurut aku ya salak itu kurang cocok sama kita. Kemudian yang ke-10 adalah buah duku. Duku itu juga ada getahnya dan ada asamnya. Nggak cocok sama aku ya. Jadi hindari. Aku tuh udah pernah cobain duku pada saat itu lagi musim duku. Aku coba ternyata kurang aman sama aku ya. Tapi untuk saat ini sudah boleh ya. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11 adalah aku tuh nggak cocok sama nanas. Ya, nanas juga nggak cocok. Mau nanas apapun, kalau nanas itu nggak cocok sama aku, jadi hindari ya, karena biasa juga nanas ini kayak ada asam-asam gitu ya. Kemudian yang ke-12 adalah kedondong. Kedondong itu ada yang manis juga, cuman ada juga yang asam, tapi kalau aku kurang cocok kalau makan kedondong, jadi kalau bisa dihindari ya. Kemudian yang ke-13 banyak banget ya, jambu air. Jambu air kan ada yang merah ya. Kalaupun kalian masih banyak sensasi, kalau bisa dihindari dulu ya. Bunda kan jambu airnya manis, tapi kalau aku sih kurang cocok pada saat itu ya. Kalau sekarang sih udah bisa ya makan jambu air. Jadi itu adalah buah-buahan yang kurang cocok sama aku. Nah buat kalian nih udah nyobain mungkin buah-buahan yang aku sebutin tadi, tapi cocok, ya boleh dilanjut. Tapi buah-buahan yang udah aku sebutin tadi itu adalah gak cocok sama aku, makanya aku menghindari. Nah kemudian buah apa aja dong bun yang aman? Kemudian semangka ini adalah cocok sama aku pada saat itu ya. Tapi nggak boleh berlebihan juga karena ini mengandung air ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah buah kecapi. Kecapi itu kan jarang sih dijual ya. Tapi kalau sama aku itu kurang cocok karena asam ya. Jadi adalah buah-buahan yang manis. Jadi itu adalah buah-buahan yang kurang cocok sama aku pada saat itu ya. Berbeda dengan saat ini aku udah bisa makan buah-buahan apa aja. Tapi untuk buah-buahan yang baik ataupun yang aman untuk pejuang asam lambung itu juga cukup banyak ya. Pertama itu adalah pepaya. Pepaya ini kan juga bagus ya, bagus untuk pencernaan, melancarkan pencernaan, melancarkan juga BAB. Namun jika kalian udah coba tapi misalnya nggak cocok, it's okay, nggak apa-apa dihindari. Atau mungkin bisa dikonsumsi setelah makan, seperti itu ya. Kemudian selain pepaya, aku tuh cocok sama melon. Jadi kalau melon aku berani makan ya. Kalau misalnya aku lagi telat makan nih siang, jadi aku ganti dengan makan buah melon. Itu cocok sama aku ya. Kemudian selain itu juga aku cocok sama pisang teman-temannya, pisang barangan ya. Itu aman sama aku, sunpress, kemudian pisang kepo, itu juga pisang kepo aman. Kalau pisang kepo ini biasanya aku bikin kolak ataupun bisa aku rebus. Itu adalah buah-buahan yang aman. Kemudian selain itu kalau alpukat aman gak sih? Jujur ya teman-teman, pada saat aku awal-awal berjuang nih, aku tuh suka banget makan alpukat dikasih susu coklat ataupun susu putih. Ternyata pada saat aku berjuang, aku tuh nggak cocok. Ternyata alpukat ini mengandung lemak ya. Jadi kalau misalnya kalian udah cobain alpukat tapi nggak cocok, ya nggak apa-apa, dihindari dulu. Karena tidak semua orang cocok sama buah-buahan tersebut ya. Kemudian buah naga juga cocok-cocokan, ini mengandung air juga, jadi kita nggak boleh berlebihan juga. Kalaupun mungkin udah cobain tapi nggak cocok, dihindari. Kalau aku sih cocok, tapi nggak boleh banyak-banyak ya. Dan biasanya ini untuk buah naga aku buatin puding, itu enak banget ya. Nah kemudian yang cocok lagi adalah buah kurma. Tapi ada juga banyak yang nggak cocok sama buah kurma. Jadi bisa dicoba dulu nih sedikit ya. Cocok nggak sih aku makan kurma? Nah biasanya nih kurma ini aku itu makan di pagi hari. Kadang aku lagi ngemil oatmeal ya. Ataupun mungkin lagi seduh oatmeal, aku nggak ada lauk nih. Ya atau nggak ada sayur sop atau lagi nggak ada ayam yang direbus. Jadi aku tambahin kurma. Kurma ini aku buang bijinya dulu, kemudian aku potong kecil-kecil ya. Jadi aku makan itu 1 sendok oatmeal, kemudian aku iris lagi ya, kurmanya. Jadi aku campur ke dalam kurma itu ya. Itu menurut aku enak dan juga kurma ini sehat. Apalagi kalau misalnya kita jadikan infus water kurma, itu bagus banget ya untuk pejuang asam lambung, untuk kesehatan yang lainnya, apalagi untuk pencernaan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyobain ya, pengen makan ini itu boleh dicoba dulu sedikit. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya dikurangi atau dihindari dulu.
Dan saran aku kalau bisa konsumsi buah-buahan ini setelah makan ya. Karena biasanya kan banyak yang konsumsi buah-buahan itu sebelum makan ya. Bun, konsumsi buah itu bagusnya sebelum makan. Tapi kalau kita nih yang ada riwayat asam lambung ya, ataupun GERD, apalagi gastritis, itu harus dihindari ya. Harus setelah makan. Nah, kemudian selain itu juga buah kelapa. Kelapa hijau ini aman sama aku ya. Nah, tapi kalau bisa airnya yang diminumnya, bukan isinya. Kalau isinya juga bisa sih, tapi jangan banyak-banyak, secukupnya aja ya. Itu adalah buah-buahan yang aman dan juga yang kurang aman sama aku. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang sudah bertanya, semoga nonton video ini. Nah, dan buat kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel YouTube aku, semoga kalian ya juga lekas sembuh dan share aku selama ini bermanfaat. Jadi kalian juga bisa menerapkan tips-tips dari aku, pola hidup sehat, dan jangan lupa juga di-share ya ke teman-teman yang lain agar bermanfaat ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!